Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di my channel. Saya doakan selalu semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru. Ya wiskah katuran. Sebelumnya cerita di Rara dan Aling. Maming pun tiba. Kebetulan di Cilegon lagi ada konser musik dari ibu kota. Jadi kami berkelompok untuk pergi nonton. Tak lupa juga berpamitan kepada orang tua masing-masing, dan mereka pun mengizinkan. Setelah kami sampai di lokasi, kami pun berpencar, dan jika pulang barulah kembali berkelompok. Saat Aling dan Nisa ke barisan yang paling depan, tanpa sengaja melihat Rara dan pacarnya ada di paling depan barisan, sebut saja Saka. Percayalah, indahnya nonton konser musik dulu tanpa ada foto dan selfie. Jadi kami benar-benar mengikuti alunan musik, tidak seperti sekarang. Ya, bisa tanpa dijelaskan kok. Hehehe. Aling pun pura-pura tidak tahu. Tapi tanpa diduga, Nisha adalah satu sekolah dengan Rara, dan mereka pun saling tegur sapa. Tanpa diduga juga, Saka adalah orang yang pernah menyakiti Nisa. Tatapan Nisa pun begitu sinis kepada Saka, dan Rara pun sedikit envy melihat Aling dengan Nisa. Sebenarnya di sini Saka masih menyimpan rasa ke Nisa dan ninggalin Nisa itu karena sebenarnya juga Saka ini adalah cuma manfaatin doang. Karena Nisa sudah tidak mau lagi memberikan apa yang Saka minta, jadi ia beralih ke Rara. Sambil memeluk Aling lalu berkata, "Kenalin nih cowok gue, Aling," kata Nisa. Lalu Rara menjawab, "Oh." Terlihat jelas muka keduanya menjadi merah dan sinis. Lalu Aling berbisik ke Nisa untuk pindah tempat, lalu berpamitan untuk pindah di barisan kanan. Di sini jelas bahwa Rara menyukai Aling, begitu juga sebaliknya. Percayalah, pacaran pada saat itu tidak mempedulikan status. Percayalah juga bahwa tukang aspal meski sering dianggap pekerjaan yang hina, namun jika sudah tampil dengan setelan balapnya, Cilegon Merak juga lewat. Hehehe. Di lusa berikutnya, Nisa dan Rara saling bertatapan dengan sinis di sekolah. Nisa berkata, "Ra, lo tau gue sama Aling yang sekarang. Gue ingetin lo mesti hati-hati." Lalu Rara menjawab, "Maksud lo Nis, Saka itu cowok yang udah pernah nyakitin gue. Mungkin korbannya bukan gue doang. Saran gue tinggalin, tapi jangan ganggu gue sama Aling," jawab Nisa. Mendengar perkataan itu, Rara menjadi kepikiran. Diantar pulang pun dengan Saka, ia hanya terdiam. Beralih ke Aling dan Nisa. Proyek hampir selesai. Lalu Aling menelpon Nisa untuk bertemu. Sekalian ingin berpamitan karena akan pindah di proyek baru. Tanpa diduga, Nisa mengutarakan isi hatinya bahwa ia menyukai Aling. Sebelum Aling menerima Nisa, dia berkata jujur dulu kepada Nisa bahwa perasaan yang sebenarnya untuk Rara. Namun Aling sadar bahwa Rara sudah bersama Saka. Jadi Aling berkata jujur agar Nisa tidak menyesal nantinya. Mendengar hal ini, perasaan Nisa berkecamuk antara suka dan duka. Aling menerima Nisa karena di suatu sisi juga dia tidak ingin membuat hati Nisa menangis. Jadi akhirnya mereka berdua pun jadian dengan perasaan yang berbeda. Di hari berikutnya, Nisa menemui Rara, mengajak barang untuk pergi bakaran bersama pasangan masing-masing, dan Rara pun menyetujuinya. Akhirnya barbecue pun terjadi di rumah Nisa dengan 12 orang, 6 pasangan masing-masing. Tugas diberikan masing-masing. Ada yang mencari kayu bakar, bikin api, motongin ayam atau ikan iwak. Ada yang bikin bumbu, ada juga yang menyiapkan peralatannya. Namanya juga di desa dekat di pegunungan, tentu tidak ada arang dan harus serba manual. Api pun jadi, ayam atau ikan iwak pun siap dipanggang. Laki-laki bertugas memanggang, sedangkan kaum wanita bertugas membuat bumbu.
Karena kehabisan kayu bakar, Aling berinisiatif pergi ke belakang untuk mencarinya. Tidak ketinggalan, Rara pun menyusul dengan alasan memetik cabai-cabean. Karena memang di tempat itu kadang selalu ada tanaman sayur-sayuran. Lalu Rara menghampirinya dan berkata, sebenarnya Rara sayang sama tapi itu nggak pernah peka. Melihat sekarang sama Nisa, hati ini rasanya sakit. Aling menjawab, aku juga tahu dari awal kita ketemu di jalan itu sudah menjelaskan. Aku pernah waktu Maming berusaha mencari rumah kamu dengan maksud tertentu. Setelah ketemu ternyata kamu sudah ada yang ngapelin. Nah dari situ aku sadar diri. Lalu Rara menjawab, sebenarnya Rara juga udah gak suka sama Shaka. Jujur awal emang iya, namun selama pacaran sikap ia kasar. Dan kadang kalau minta sesuatu gak dikasih, dia selalu marah. Benar apa yang dibilang Nisa bahwa Shaka cowok yang gak baik. Lalu Aling menjawab, ya semoga kedepannya Shaka bisa berubah, Ra. Ya semoga aja, jawab Rara. Lalu Rara memohon ke Aling untuk memeluk untuk yang pertama dan untuk yang terakhir kalinya. Karena Aling dan Rara pergi ke belakang untuk cukup waktu yang lama. Lalu Nisa dan Shaka pun pergi untuk menyusul karena takut terjadi sesuatu. Tanpa diduga mereka berdua melihat keduanya sedang berpelukan. Tentu ini membuat hati Nisa dan Shaka terpukul. Namun di sini Shaka marah ingin menghakimi keduanya. Tapi Nisa menahan Shaka untuk berlapang dada. Mereka keduanya segera kembali ke teman yang lainnya. Setelah Aling dan Rara selesai berpelukan, kembalilah mereka juga ke teman-teman yang lainnya. Luar biasanya Nisa dan Shaka bersikap biasa aja menyembunyikan apa yang telah ia lihat. Akhirnya Shaka dan Nisa sepakat untuk tidak memaksakan kehendaknya. Dari itu Shaka pun mulai berubah. Akhirnya ikan iwaknya matang. Lalu kami semua menyantap semuanya. Setelah kenyang, kami lanjut gitaran. Larut pun tiba. Lalu kami pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, tepatnya hari Minggu, Nisa dan Shaka sepakat untuk menyatukan Aling dan Rara. Akhirnya Rara dan Aling pun dengan akhir yang bahagia. Sampai di sini dulu ya guys cerita tukang aspalnya. Nanti dilanjut lagi di cerita yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, ataulah apa. Mohon maaf juga atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.